Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devianti Nababan dengan NIM 19030693. Jadi di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Produksi Ternak Unggas. Untuk soal yang pertama, yaitu menggambarkan dan menjelaskan produksi pencernaan pada unggas. Jadi di sini saya akan mulai dari Kafung Oris. Jadi di sini ada Kafumoris yang berfungsi tempat masuknya makanan. Pada Kafumoris ini terdapat yang namanya glandula salivanus, yaitu yang berfungsi sebagai pelumas untuk memudahkan penelanan melalui paring dan esofagus. Lalu yang ini merupakan paring, yaitu yang merupakan saluran penelanan untuk masuk ke esofagus. Selanjutnya adalah esofagus. Nah, yang ini merupakan esofagus, yaitu saluran berbentuk pipa untuk menghantarkan makanan ke crop. Lalu selanjutnya ada crop. Crop ini berfungsi untuk menyimpan makanan sementara. Selanjutnya saya akan menjelaskan proventriculus. Nah, yang ini merupakan proventriculus. Proventriculus ini merupakan lambung sejati. Lalu yang selanjutnya ada gizzard. Gizzard ini merupakan penghalus makanan dengan bantuan grit. Lalu saya akan menjelaskan intestinum tenue. Intestinum tenue ini dibagi, yang ini merupakan intestinum tenue dari sini sampai ke sini. Lalu intestinum tenue ini dibagi menjadi 3. Dari sini hingga ke sini disebut sebagai duodenum, dan dari sini sampai ke sini adalah jejunum. Dari sini sampai ke sini merupakan ileum. Fungsi dari duodenum dan jejunum ini adalah sebagai tempat penyerapan air, mineral, dan nutrisi. Lalu fungsi ileum itu adalah sebagai menghantarkan sisa-sisa penyerapan ke intestinum crassum. Lalu yang selanjutnya intestinum crassum. Intestinum crassum ini dibagi menjadi 2, yaitu ceca dan rectum. Nah, yang ini merupakan ceca. Ceca ini berisi pakan yang sangat lembut. Lalu yang ini merupakan rectum, yaitu tempat penyerapan air dan terdapat bakteri dalam rectum. Lalu yang selanjutnya ada kloaka. Yang ini merupakan kloaka. Kloaka ini berfungsi sebagai tempat pembuangan hasil pencernaan, metabolisme, dan tempat pembuangan hasil pencernaan. Lalu untuk soal nomor 2 yaitu menjelaskan dan menggambarkan sistem reproduksi pada ternak unggas dan betina. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan menggambarkan sistem reproduksi pada unggas betina. Nah, yang pertama itu ada ovarium. Ovarium itu merupakan tempat dihasilkannya sel telur. Nah, yang ini merupakan sel telur yang dihasilkan oleh ovarium. Lalu selanjutnya ada infundibulum. Yang ini merupakan infundibulum. Fungsi infundibulum ini yaitu untuk menangkap yolk yang masak untuk masuk ke oviduk. Panjangnya itu kurang lebih 9 cm. Nah, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan magnum.
Nah, sebelum sampai ke magnum, di sini ada yang namanya simpang magnum, yaitu tempat bertemunya sel telur dan sel sperma. Nah, yang ini merupakan magnum, yaitu sebagai tempat sintesis dan sekresi putih telur atau albumin yang panjangnya kira-kira 33 cm. Lalu yang selanjutnya itu ada ismus. Lalu yang ini merupakan ismus. Ismus ini berfungsi untuk mensekresikan membran selaput yang panjangnya sekitar 10 cm. Lalu yang selanjutnya uterus. Nah, yang ini merupakan uterus, yaitu tempat pembentukan kerabang yang panjangnya kira-kira 10-12 cm dan lama menetralisasinya itu sekitar 10-21 jam. Nah, yang selanjutnya adalah vagina. Nah, vagina itu berada di sini, yaitu tempat tinggalnya telur sebelum keluar dari kloaka. Panjangnya itu sekitar 12 cm. Di sini itu telur hanya tinggal beberapa menit dalam vagina. Lalu yang terakhir itu ada kloaka. Kloaka ini yaitu tempat dikeluarkannya telur sekitar 25-26 jam. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan organ reproduksi pada unggas jantan. Nah, di sini terdapat yang namanya testis. Testis ini ada sepasang. Testis ini adalah tempat membuat dan menyimpan spermatozoa. Lalu di sini merupakan ada namanya mesorchim. Mesorchim ini sebagai alat penggantung uterus. Lalu yang selanjutnya di sini ada saluran reproduksi. Dalam saluran reproduksi ini terdapat tubulus mesoniferus untuk membentuk ductus afferens dan epididymis. Lalu yang selanjutnya di sini ada epididymis juga. Epididymis ini juga ada sepasang, yaitu saluran yang dilewati sperma untuk menuju ke ductus deferens. Nah, yang ini merupakan ductus deferens. Ductus deferens ini ada sepasang juga, yaitu merupakan saluran yang dilewati sperma selama ejakulasi. Lalu di sini ada kloaka, yaitu tempat keluarnya sperma. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu menjelaskan dan menggambarkan bagaimana proses pembentukan telur mulai dari ovarium sampai dikeluarkan melalui kloaka. Nah, yang pertama itu adalah ovarium, di mana tempat terjadinya proses ovulasi untuk menghasilkan ovum. Lalu yang selanjutnya adalah infundibulum. Yang ini adalah infundibulum, yaitu proses untuk menerima yolk. Selanjutnya saya akan menjelaskan simpang magnum. Nah, yang ini merupakan simpang magnum, yaitu tempat untuk melakukan fertilisasi dengan sel sperma, kemudian berubah jadi blastoden. Nah, setelah yolk sampai di magnum, di sini yang magnum, maka akan diberi oleh albumin cair dan kental. Lalu yang selanjutnya ada ismus. Pada ismus ini, di sini terjadi pembentukan membran kerabang yang mengandung protein, serat, dan terjadi sekresi air. Lalu di sini merupakan uterus. Pada uterus ini terjadi pembentukan kerabang yang banyak mengandung ion kalsium, natrium, dan kalium. Lalu setelah telur sampai di vagina akan diberikan pelumas dan antibakteri.
Dan setelah sudah cukup waktu, maka akan dikeluarkan melalui kloaka. Selanjutnya, soal nomor 4 yaitu menjelaskan biosintesis yolk dan kerabang. Yang pertama, sintesis yolk. Yolk hanya mengandung kurang lebih dari 50% air, selebihnya adalah umumnya protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dan yolk berbentuk lipoprotein. Padatan yolk itu mengandung fosfoprotein yang disebut juga fosflin. Pembentukan atau sintesis komponen-komponen yolk berlangsung di dalam hati di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan level follicle stimulating hormone pada ayam domestik terjadi pada saat menjelang fase pertumbuhan. Selanjutnya, biosintesis kerabang. Vitamin D memainkan peran yang penting dalam regulasi metabolisme kalsium melalui pengaktifan metabolit. Kalsium binding protein telah diidentifikasi dari kelenjar kerabang dan diketahui bertindak sebagai transport kalsium. Sintesis kalsium binding protein kelenjar kerabang dikontrol oleh kehadiran vitamin D3 dan hormon steroid. Selanjutnya soal nomor 5 yaitu menjelaskan penyakit pada ayam dan cara pencegahannya. Yang pertama adalah penyakit AE. Penyakit AE merupakan penyakit yang disebabkan oleh enterovirus dari goyangan Vicona yang menyerang alam ayam mulai saat menetas sampai umur 3 minggu dengan tanda klinik berupa tremor pada leher dan kepala. Cara pencegahannya adalah dengan cara vaksinasi AE serta pelaksanaan biosecurity. Lalu penyakit yang kedua adalah staphylococcus. Staphylococcus ini yaitu munculnya bakteri ini akibat proses pemotongan dan penyimpanan dan atau pengolahan yang salah. Dan cara pencegahannya yaitu memastikan untuk cara pengolahannya dilakukan dengan baik. Lalu yang ketiga adalah penyakit worms. Penyakit worms ini merupakan penyakit cacing pita yang menyerang ayam pada semua umur. Cara pencegahannya yaitu adalah dengan memberikan obat cacing kepada ayam secara rutin. Lalu selanjutnya penyakit chicken anemia virus. Penyakit ini adalah penyakit yang bersifat akut pada ayam muda yang ditandai dengan adanya anemia aplastika dan atrofi organ limfoid. Cara pencegahannya yaitu dengan cara vaksinasi untuk memiliki antibodi dengan titer yang protektif terbentuk untuk mencegah anak ayam tertular penyakit ini. Demikianlah jawaban yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.